prestasi ini bisa jadi Allah sedang menguji kita. Allah sedang mencoba memberikan kepada kita di saat anugerah itu Allah berikan kepada diri atau semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru yang lain pertama kali dibekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Furkon Lovers, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi bersama saya Edi Sapril, tentunya dalam acara RSB Official Podcast. Furkon Lovers, kali ini alhamdulillah kita kedatangan tamu yang luar biasa. Insya Allah kali ini kita akan bertajuk tentang segudang prestasi yang sudah didapatkan oleh narasumber kita pada hari ini. Mari kita sapa semua, yaitu Ustadz Agus Priatmono dan Ustadz Zaki Win. Assalamualaikum. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Beri sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ustadz Zaki sehat? Alhamdulillah. Sibuk ya? Banyak kegiatan Ustadz Zaki? Tidak juga. Tidak juga. Pak Pri sudah banyak kegiatan nih dari TK sampai SMA, tentu ngontrol unit-unit ya. Alhamdulillah, berkeliling ria. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Amin, amin. Baik, Lovers, untuk pertanyaan pertama kita akan tujukan langsung kepada Ustadz Zaki selaku Kepala SDIT Al-Furqon Palembang. Ustadz Zaki, Ya, siap. pertanyaannya yaitu apa yang melatar belakangi Ustadz Zaki selalu berprestasi? Tentunya semuanya sudah tahu, terhitung Ustadz Zaki dari masuk Al-Furqon sebagai guru itu sudah berprestasi Pak Pri, dan juga ketika menjadi kepala sekolah sudah ada 2 prestasi nasional di luar dengan prestasi kota dan provinsi. Apa sih yang melatar belakangi Ustadz Zaki sehingga nggak berprestasi sampai sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berdasarkan pertanyaan yang disampaikan oleh Ustaz Edi tadi, apa yang melatar belakangi, artinya kini harus kembali memflashback atau mengkilas balik sejarah kenapa saya termotivasi. Itu pertamanya. Pertama, di awal tahun 2009 di saat saya bergabung di Al-Furqon, ada satu kalimat yang sering kali saya jadikan acuan untuk merubah mindset dan pola hidup saya. Yang pertama, pada saat itu kebetulan kalimatnya disampaikan oleh Ustadz Agus Priatmono sendiri di saat awal-awal saya menjadi berguru bergabung di Al-Furqon. Ada satu kalimat yang pada saat itu, karena saya ini adalah lulusan YIN Raden Patah pada saat itu, dan memang harus kami akui keluaran YIN ya, memang jauh dari kemampuan untuk berteknologi. Maka tapi ada satu kalimat yang menjadi pemecut bagi kami, yaitu Kepala SIT menyampaikan kepada kami, kalau hari ini kami sebagai guru tidak mengenal teknologi, maka kami akan ditinggalkan berlari oleh siswa kami. Kalau kami hari ini masih tidak melek akan teknologi, maka kami akan dikangkangi oleh murid-murid kami. Maka pada saat itu, yang notabene saya hanya mengenal 2 program saja, yaitu Word dengan Excel ya, karena saya harus membuat skripsi. Office ya. PowerPoint saja saya belum mengenal. Nah, maka alhamdulillah, bahkan Facebook saja saya masih harus belajar dengan salah satu teman kita, yaitu Ustaz Riza pada saat itu. Maka hadirlah Facebook saya, maka pada saat itu saya juga belajar membuat blog. Nah, berawal dari kisah-kisah ini, akhirnya saya mulai tertarik untuk memperdalami ilmu tentang teknologi yang pada saat itu memang belum begitu menggaung. Apa itu PowerPoint, apa itu Flash, belum menggaung. Kemudian di tahun 2010 kalau tidak salah itu Pak Agus Priatmono pernah mengadakan lomba guru berprestasi atau kepala sekolah berprestasi pada saat itu. Cuman
di tahun 2013 kalau tidak salah saya awal-awal bergabung untuk mencoba mengikuti lomba guru berprestasi, ada satu pesan lagi yang disampaikan oleh Pak Pri. Boleh jadi beliau hanya sampai di provinsi, tapi beliau yakin bahwa nanti Al-Furqan akan hadir dan bahkan lebih jauh lagi prestasinya. Dan kalimat inilah yang menjadikan salah satu motivasi saya pertama kali bergabung lomba di guru berprestasi dan kita mendapatkan juara 3. Nah, kemudian di tahun 2014-nya saya ikut lagi, masih berada di juara 3. Karena ternyata benar untuk menjebol pintu untuk ke nasional atau ke satu itu agak sulit. Nah, itu agak sulit. Yang pertama, usia saya pada waktu itu masih kurang lebih baru berapa tahun ya, karena syaratnya harus sekian tahun. Dan yang kedua, syarat yang mutlak itu adalah harus sertifikasi. Jadi terkendala sertifikasi, Ya, sertifikat itu betul. ya. Saya dulu Ustaz mungkin baru masuk jadi sebagai Baru guru ya. berapa tahun, baru 5 tahun, 6 tahun saya gabung di Al-Furqan. Kemudian saya ikut lomba. Nah, ternyata susah untuk itu. Nah, namun salah satu juri pada saat itu kalau tidak salah Pak Din Seno yang menyampaikan kepada saya, oh Bapak ini bagus secara media-medianya, jangan hanya ikut lomba guru, tapi ikutlah ada namanya lomba inovasi. Nah, alhamdulillah di tahun 2013 pertama kali guru Al-Furqan bisa mengikuti lomba sampai ke nasional, Yang yaitu kita- lomba LKG. Oh, LKG dulu. LKG yang Iya, pertama iya, kali. benar-benar ingat saya Ustaz. LKG ya. Setelah LKG, maka muncul ada namanya lomba Inobel. Inobel. Dan alhamdulillah doa Ustadz Pri tadi terkabulkan. Guru Al-Furqan juara 1 nasional, yaitu Ustadz Mahyudi. Nah, kemudian muncul ada Bunda Mona, muncul ada Ustadz Mukarram, ya. kemudian Ustadz Firman, bahkan Ustadz Edi pernah menjuarai lomba-lomba di tingkat bahasa Indonesia secara provinsi. Dan alhamdulillah mungkin karena doa itu disampaikan di dalam hati, kemudian betul-betul dilapaskan dengan niat yang ikhlas, Allah mengijabahnya. Mungkin tidak melalui kepala sitnya, tapi orang-orang yang di bawah di jajaran kepala sitnya. Itulah yang menjadikan landasan saya pada saat itu untuk berani membuka diri, sehingga saya berani. Dan kalimat-kalimat itulah yang saya pelurkan kepada teman-teman. Bahkan di tahun 2013, alhamdulillah di saat jaringan sekolah Islam terpadu se-Indonesia berkumpul di Sumatera Selatan. Waktu itu kita tuan rumah, Ustaz, ya? Kita kebetulan tuan rumah. Awalnya saya minder karena maaf saat itu saya hanya membawa triplek. Ya, Medianya triplek sederhana sekali, Ustaz, ya? Dia sederhana sekali. Kemudian triplek itu digambar oleh siswa kita. Kalau nggak salah Ananda Vini waktu itu menggambarnya, ada pohon, ada hewan-hewannya, tapi konsepnya yang membuat kita menang, yaitu saya mengajarkan hukum qalqalah dari alat yang sederhana sehingga orang itu dengan sederhana itu menjadikan sesuatu yang sulit menjadi mudah. Bahkan alhamdulillah diakui oleh salah satu juri dari Malaysia. Itulah kenapa Juara 1 itu Ustaz ya? ya juara 1 alhamdulillah. Jangan lupa. Kalau tidak salah waktu itu Pak Pri ngangkat Ustaz Zaki ya. Bukan diangkat, Digendong. Ustaz. Masya Allah. Sampai kalau kurang lebih 30 meter Karena dari memang- tempat stand kita sampai ke panggung gitu. Masya Allah. Alhamdulillah waktu itu beliau masih sehat. Mudah-mudahan kita doakan Sampai sehat. Amin, Nah, amin. Berkahnya itu, Ustaz. Iya, karena memang media Ustaz Zaki Pak Pri waktu itu memang anak-anak biar lebih tertarik, mudah dimengerti ketika bermain media tersebut. Baik Ustaz Zaki, Pak Pri, kita beralih ke Pak Pri untuk pertanyaan selanjutnya. Tidak salah kita mengajak Pak Pri ke sini karena Ustaz Zaki tadi ngomongnya Pak Pri terus. Ustadz Agus Priatmono terus yang dikatakan bahwa beberapa motivasi yang diberikan oleh Ustadz Agus Priatmono dan juga dari motivasi beliau inilah ketika beliau menjuarai tingkat kota dan provinsi, ketika itu beliau pernah berkata kepada kami khususnya
nanti prestasi Al-Furqan ini akan saya tularkan bahasanya kan. Nanti akan kita ajarkan kepada teman-teman, beri semangat. Nah itu Pak Pri, alhamdulillah ya Ustadz Zaki juga Pak Pri, dari guru-guru Al-Furqan tingkat playgroup sampai SMA itu bisa dikatakan tertular, mungkin karena doa tulus Pak Pri tadi, banyak yang berprestasi, motivasi dari beliau. Nah mungkin kita bisa tanyakan apa sih Pak Pri resepnya, bisa guru-guru Al-Furqan ini luar biasa, biar pemirsa Furqaners lebih tahu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Furqan Lover. Jadi kita melihat memang selama ini kan prestasi sering dipegang sebagian besar Jawa sentris. Jadi daerah-daerah itu kadang-kadang belum banyak lah muncul gitu ya. Jadi ketika saya hijrah ke Palembang, memang niatkan diri bahwa saya fokus di dunia pendidikan. Kuncinya pertama adalah bagaimana guru itu ya menjadi guru yang hebat. Karena memang cita-cita saya dulu ya diantaranya pengen jadi guru, ya jadi guru dan selalu ingin berbagi ilmu. Ya harapan saya tidak hanya sekedar di Al-Furqan saja ketika itu, dan saya ingin berbagi ke daerah-daerah. Ya ketika masih sehat kemarin ya sempat ke daerah-daerah lah, silaturahmi ke teman-teman daerah gitu ya, berbagi ilmu seperti itu. Nah kemudian memang kuncinya adalah di guru. Bagaimana guru ini memiliki peran utama di dalam pendidikan ini, bukan sarana prasarana, bukan, tetapi kalau guru yang hebat, insya Allah melahirkan siswa-siswa yang hebat. Maka kuncinya di guru. Ya, jadi guru inilah, ya kalau mereka itu kan unik ya, mereka itu setiap orang itu punya keunikan, kelebihan-kelebihan. Kadang-kadang untuk membukanya ini yang harus punya trik-trik sendiri gitu. Masing-masing orang juga perlu trik sendiri untuk membukanya ya. Ibaratnya pintu-pintu itu unik. Pintu itu punya kunci. Kuncinya sendiri-sendiri. Jadi tidak mungkin satu kunci untuk buat semua pintu. Jadi barangkali Ustadz Edi punya kunci sendiri, Ustadz Zaki punya kunci sendiri. Yang lain juga punya kunci sendiri. Jadi ini bagaimana kita membuka kunci itu, ya kita kelola potensi yang ada di masing-masing mereka. Saya kira itu kuncinya. Ya. Jadi memang kita terfokus kepada guru terlebih dahulu ya Ustadz Zaki, Pak Pri. Jadi sehingga ketika guru tersebut sudah menjadi baik, walaupun fasilitasnya awalnya memang belum siap, nanti guru akan kreatif ya Pak Pri ya. Iya baik. Kalau menurut Ustadz Zaki seperti apa Ustadz Zaki? Bagaimana kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah untuk teman-teman, untuk rekan-rekan guru agar tidak cepat puas. Nanti khawatirnya ini Al-Furqan sudah nasional, sudah bersaing dengan Jawa seperti itu. Nah, bagaimana sih Ustadz Zaki menyikapi agar teman-teman Al-Furqan khususnya itu tidak cepat puas dengan prestasi yang kita capai? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya seperti ini Ustaz. Dalam sisi prestasi yang Allah anugerahkan itu bisa menjadi dua sisi mata uang Ustaz. Yang pertama, kalau prestasi itu membuat kita ujub, maka tunggulah kehancuran. Tapi kalau prestasi itu mengingatkan kembali kita bahwa kita diberikan anugerah, diberikan amanah yang lebih besar lagi, maka tentu kita pasti akan memikirkan hal-hal yang lebih baik lagi. Jadi dua sisi mata uang inilah yang harus kita pandang. Prestasinya sebagai bahan untuk kita berbangga-bangga diri, atau prestasi menjadikan kita semakin dalam mengintrospeksi lembaga kita, mengintrospeksi pendidikan kita, mengintrospeksi diri kita, mengintrospeksi guru-guru kita. Maka inilah yang menjadikan Al-Furqan kita tidak pernah ujub, tidak pernah berpuas, bahkan bukan tidak bersyukur ya, bukan tidak pernah berpuas dari prestasi-prestasi. Bahkan itulah menjadikan Al-Furqan landasan kita, bahwa prestasi ini bisa jadi Allah sedang menguji kita. Allah sedang mencoba memberikan kepada kita. Di saat anugerah-anugerah itu Allah berikan, kalian ini lupa diri atau semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal inilah sebenarnya kita kembalikan di saat antum, saya dan guru-guru yang lain pertama kali dibekali oleh
lembaga pendidikan tentang konsep guru ada 3. Sampai hari ini saya masih ingat, walaupun saya bukan pematerinya. Yang pertama, guru nyasar. Yang kedua, guru bayar. Yang ketiga, guru benar. Nah, inilah yang harus kita kembalikan konsep kesadaran diri. Kalau kita guru nyasar, walaupun pendidikan kita adalah pendidikan guru, tapi jiwa kita tidak jiwa guru, maka nyasar. Tapi kalau walaupun dia bukan guru, stratanya bukan guru, tapi dia masuk ke Al-Furqan, mencoba untuk menjadi guru, dia tetap nyasar. Ya. Jadi dia sarjananya guru, tapi niatnya nggak ada guru, nyasar. Nyasar gitu. Kemudian yang kedua, guru bayar. Kalau tidak dibayar, tidak galak gawe, tidak galak kreatif, tidak galak ini. Yang ketiga adalah guru benar. Jadi walaupun dia memang sarjana guru, walaupun bukan sarjana guru, tapi memang hati dan pikirnya betul-betul istilahnya diwakafkan untuk dunia pendidikan, itulah konsep guru yang benar. Dan inilah yang akan menjadikan diri kita bahwa kita tidak akan pernah merasa ujub, puas hati. Nah, kalau kita kembali ke visi misi Al-Furqan, Ustaz Edi, itu adalah doa kita. Kita ingin menjadi salah satu sekolah rujukan dan unggulan di Kota Palembang. Sebagai apa? Sebagai langkah biar teman-teman yang lain boleh melihat, boleh belajar. Bukan berarti kita sudah pintar. Boleh melihat, boleh ATM, amati, tiru, modifikasi, boleh silakan sebagai bahan salah satu wasilah kita sebagai amal jariah. Nah, jadi kalau di Al-Furqan, alhamdulillah Pak Pri, kita belum pernah program-program kita dipatenkan dan harus dibayar di saat orang-orang mau melihat kita, enggak. Jadi kita betul-betul prinsip yang diajarkan di Al-Furqan ini adalah ilmu yang kita miliki, boleh orang lain tiru, boleh orang lain pelajari, silakan saja. Karena yakinlah semakin banyak orang melihat kita, maka ilmu kita akan semakin bertambah. Prinsip ilmu ya. Prinsip ilmu. Semakin kita ajarkan, maka ilmu itu tidak akan pernah berkurang, tapi akan semakin lebih dan lebih lagi. Jangan pelit Ustaz ya. Kita terus berbagi, mengharapkan kebaikan, keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak Bri, Ustaz Zaki, sebelumnya kita minum dulu. Oke, siap itu. Ini sponsornya dari siapa? Sponsornya dari Kopi Radit. Kopi. Masyaallah. Kopi Radit. Kopi sehat. Kopi sehat. Insyaallah. Kopi herbal ya. Kalau yang disampaikan oleh Ustaz Zaki tadi kan bahwa sesuai dengan visi misi Al-Furqan, bahwa sekolah kita ingin menjadi sekolah rujukan. Kalau menurut Pak Pri, capaian kita sudah cukup belum ini? Gimana Pak Pri? Kalau cita-cita itu harus tinggi langit ya, terus pokoknya. Tapi memang tadi harus kembalikan lagi bahwa ini bagian dari ibadah. Jangan sampai itu, karena nanti kalau tidak bagian dari ibadah, ujub. Nah gitu ya. Nah, kalau menjadi rujukan itu kita harus unggul dulu. Sebelum unggul harus kita bermutu dulu. Untuk bermutu harus kita ngikuti standar mutu. Standar mutu kita tetap menggunakan standar yang sudah ditetapkan pemerintah. Ya. Satu standar pemerintah, standar nasional pendidikan. Kemudian yang karena kita di bawah naungan JSIT, maka kita harus mengikuti standar minimal yang ditetapkan oleh JSIT sesuai dengan buku panduannya. Nah ini kalau sudah mengikuti standar minimal yang ini, maka itu sesuai dengan standar mutu. Ya samalah kalau kita minum air mineral kan ada standar nasional Indonesianya ya, SNI-nya gitu ya, itu standar minimal. Nah ketika sudah sesuai dengan standar minimal, maka kita harus punya perbedaan, ya, punya perbedaan dengan lembaga yang lain, maka disebutkan unggul, nilai lebih. Nah maka kita nilai unggul ini harus selalu berinovasi. Jangan sampai unggul terus mandek. Jangan cepat puas Pak Bri. Jangan cepat puas. Unggul itu harus berinovasi, ya. Disesuaikan dengan keadaan, disesuaikan dengan zaman, disesuaikan kebutuhan, sesuaikan dengan tantangan. Maka itu disebut unggul. Nah, ketika sudah unggul ini, maka kita harus juga berbagi. Ya, berbagi itu yang sering disebut bahasa kerennya rujukan. Ya, berbagi. Karena di sini juga kita punya prinsip berprestasi dan juga harus berprasasti.
Berprestasi itu kan biasa untuk diri sendiri. Tapi kalau berprasasti itu ada manfaat, bukan tugu. Kalau tugu itu kan prasasti bentuk benda. Tapi kalau berupa ilmu, prasasti yang dikloningkan kepada yang lain, ditularkan kepada yang lain agar supaya punya manfaat lebih. Jadi itu. Kita untuk orang lain ya Pak Pri ya. Baik, kalau ngomong prestasi Ustaz Zaki, kan guru kita banyak nih. Di SD saja sudah 80 lebih, belum tingkat unit yang lain. Prestasi ini kan bervariasi. Apakah prestasi itu harus juara atau yang lain? Karena saya melihat guru-guru Ustaz Zaki ini luar biasa kemampuannya. Jadi bagaimana Ustaz Zaki mengelola atau melihat potensi yang ada pada guru-guru SDT Al-Furqan? Baiklah, saya boleh ngambil ya salah satu kalimat yang diutarakan seorang preman dalam film Preman Pensiun, Bang Komar. Karena kalimatnya menarik, Ustaz. Kalimatnya menarik. Bahwa di situ dikatakan, ya, seorang pemimpin yang bodoh, walaupun diberikan pasukan elit, maka pasukannya akan tercerai-berai. Masya Allah. Ini ilmu ini itu saya. Iya. Saya baru dengar ini. Kemudian, walaupun pasukannya biasa-biasa saja, tapi ketika pemimpinnya mampu mengelola bawahannya dengan baik, maka pasukannya akan menjadi lebih elit. Ini pernyataan seorang preman loh. Nah, Di sinetron. Di sini. Ya kita tarik ini. ya, saya itu melihat kata-katanya, artinya penuh dengan inspirasi dalam kalimat itu. Bahwa apa? Seorang pimpinan, saya sebagai kepala sekolah, tidak bisa hanya satu sudut pandang melihat prestasi, Ustaz. Ada yang dikatakan prestasi yang tersertifikasi, artinya prestasi yang dibuktikan dengan bentuk sertifikat bahwa dia dia berprestasi, seperti lomba dan sebagainya. Tapi ada prestasi guru-guru yang tidak ditunjukkan dalam bentuk sertifikat prestasi. Maka oleh karena itu, alhamdulillah, dari 83 guru yang ada di bawah naungan saya itu, yang ada di SDT Al-Furqan ini, maka masing-masing guru itu memiliki prestasi masing-masing, Ustaz. Dari berbagai sektor keunikan guru-gurunya, Ustaz. Ada satu sisi guru yang saya lihat prestasinya lebih kepada kecondongan dia mengotak-atik teknologi. Maka saya kembangkan prestasinya. Dia tidak dibuktikan dalam bentuk sertifikat tertulis bahwa dia berprestasi di bidang teknologi. Ada yang berprestasinya dalam bentuk dia mampu membahasakan apa yang ingin saya sampaikan. Itu sebuah prestasi, Ustaz. Tidak semua orang bisa membahasakan, bisa menerjemahkan apa yang ingin disampaikan oleh kepala sekolahnya. Nah, oleh karena itu, ada yang berprestasi dari sisi kehadiran, ada yang berprestasi dari sisi keteladanan. Ada orang biasa-biasa saja, dia tidak pernah menonjolkan diri, namun di saat kita sedang berpusing riang mencari sebuah ide, dia bisa mengeluarkan satu ide yang pada saat itu tidak terpikirkan orang lain. Itu adalah salah satu prestasi. Jadi, kalau kita melihat apakah prestasi kita ini harus disertifikasikan atau harus tersertifikat, maka tentu harus beraneka ragam dari sisi kita memandang prestasinya. Jadi kalau sisi yang sertifikat, lomba. Nah, maka banyak hal tentu ada beberapa standar yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan melihat prestasi-prestasi yang dimiliki oleh bawahannya. Jadi kalau pimpinannya hanya melihat prestasi itu hanya dari sisi menang lomba, artinya dia hanya mengukur batas kemampuan secara kognitif dan keinginannya saja. Iya, tapi kalau dia melihat dari berbagai sudut pandang, bagaikan sebuah lingkaran utuh, maka kepala sekolahnya pasti melihat masing-masing guru memiliki keunikan dan prestasi masing-masing. Jadi seperti itu saja. Jadi nggak bisa kita menyatakan hanya orang-orang yang bersertifikat yang
berprestasi, yang lain ini. Nah, inilah yang akan kita menjadikan tolak ukur yang salah itu. Betul sekali Ustadz Zaki, Pak Pri. Memang kalau saya lihat, memang guru Al-Furqan ini unik-unik ya. Betul. Memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Tetapi kalau saya teliti, Pak Pri kayaknya lebih bisa melihat potensinya ya. Di bidang mana, Karena kalau ke ruangan Pak Pri, guru-gurunya agaknya legowo ini ketika habis kena marah. Apa kena marah Ustadz Zaki? Kena marah Ustadz Zaki ngadepnya ke Pak Pri. Ada ini pencerahan. Pencerahan dapat ya. Karena Pak Pri kalau kami lihat mungkin ketika dianya diam, Pak Pri kasih ide nih ke kita. Oh dia itu ada prestasi di bidang ini loh. Betul. Kan kita gali loh. Nah bagaimana Pak Pri menyikapi guru-guru kita yang seperti itu? Iya. Kata sederhana ya, kita hati-hati dengan hati. Maka kita harus bicara dengan hati, ya, gitu ya. Jadi menggali seseorang punya potensi itu tidak mesti harus nampak di mata, tapi kita memang kadang-kadang harus santai, gitu ya. Bicara dari hati ke hati. Bahkan kita lihat latar belakangnya apa, hobinya apa, kebiasaannya apa, ya, dulu pernah dilakukan apa, kesenangannya apa. Ternyata justru dari hal-hal yang itu kadang bisa menjadi bagian yang prestasi bagi seorang guru itu, gitu, bagi seorang guru itu. Jadi maka memang perlu ya seorang guru itu kalau bahasa saya ya harus serba bisa ya. Karena saya kan masih dianggap sebagai guru lah, anggap saja. Jadi guru itu ya harus bisa sebagai pengacara, gitu ya, sebagai polisi, sebagai penyidik, ya gitu. Jadi psikolog dan sebagainya harus serba bisa. Harus lengkap ya, harus. Bahkan kalau bahasa sederhana, kalau pas masuk kelas harus bisa jadi tukang sulap. Jadi anak-anak itu penuh kejutan. Maka kita melihat potensi guru itu ya dari sisi itu. Jadi harus dari hati ke hati lah. Jadi potensi apa yang bisa dikembangkan, yang tersembunyi kadang-kadang itu yang belum nampak. Ya. Maka bisa dikembangkan. Yang menjadi biasa, harapannya menjadi yang luar biasa. Walaupun di awalnya terpaksa. Nah, gitu ya. Terkadang ada guru-guru yang terpaksa lah. Nanti tergerus ya karena teman-teman tetap meningkat, kenapa saya monoton seperti ini saja. Nah, jadi akhirnya dia terpaksa, akhirnya tergali juga potensinya Pak Pri ya. Kayak Ustadz Zaki misalnya kan, kalau beliau banyak sekali kemampuannya ya. Salah satunya yang saya kagumi, Ustadz Zaki ini berani ya, berani secara mental luar biasa. Jadi mungkin teman-teman kalau dari sisi lain Ustadz Zaki berprestasi, tapi ketika misalnya ngomong khawatir karena marah Ustadz Zaki, ya itu setiap manusia berbeda-beda Ustadz Zaki ya. Cuman memang Ustadz Zaki menurut saya itu bagus ya Pak Pri ya. Memang teman-teman guru juga tidak harus selalu dilembutkan ya. Mungkin ada tegangan yang lebih ya Ustadz Zaki. Gimana Ustadz Zaki menyikapinya? Sebenarnya di dalam sebuah lembaga itu sudah ada aturan tersendiri. Jadi maka saya selalu, apalagi teman-teman yang sering istilahnya keluar yang di luar dari nuansa lingkungan sekolah, misalnya teman-teman goes, teman-teman mancing, teman-teman main badminton dan sebagainya, mereka akan mengenali siapa sosok kepala sekolahnya. Ya, sangat berbeda antara konsep sekolah dengan konsep pada saat di luar. Kalau kita berbicara tentang konsep sekolah, maka pasti aturan, dan aturan itu sudah ada SOP-nya sendiri. Nah, kembali kepada landasan awal, sebenarnya teman-teman itu terkadang suka mempersepsikan dirinya sendiri tanpa mau misalnya berdiskusi, menanyakan langsung. Itu biasanya tanda petiknya karena ketakutan dan sebagainya. Sebenarnya saya juga sebagai kepala sekolah, ada dua hal pernah disampaikan oleh kepala SID kepada saya. Ketika saya manggil guru atau kepala sekolah ke ruangan saya, kata kepala SID, hanya ada dua pilihan. Ya. Satu, pembinaan, artinya ada suatu kesalahan di diri saya, atau kedua, satu amanah yang besar yang akan diberikan oleh kepala SID. Tapi kalau itu berbicara tentang kebiasaan sehari-hari, biasanya kepala SID biasanya ngapain?
nemuin kita di lapangan, nyampirin kita ke kantor, Habis sholat. ngobrol dan sebagainya. Tapi kalau sudah berbicara ke ruangan, Berbeda. pasti berbeda. Nah, Betul sekali. terkadang teman-teman ini bahkan setiap hari di saat saya panggil ke kantor bukan berarti saya ngasihkan marah-marah atau ini. Terkadang kalian dapat Persepsinya, ya. reward. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Iya. Itu. Benar-benar. Ya. Jadi saya menyikapi memang Ustaz Zaki kita harus profesional. Betul, Ketika betul. kita di luar berbeda, ketika Betul. kita di dalam juga berbeda. Betul. Baiklah Bukan Lovers, alhamdulillah sudah cukup lama kita berbincang-bincang mengenai prestasi dan juga karakter dari kedua narasumber kita pada hari ini. Kita minta closing untuk beliau, Ustaz Zaki. Kita minta yang pertama kali, bagaimana Ustaz Zaki, silakan closing tentang prestasi Al Furqon dan juga tentang wali siswa yang insya Allah mengamanahkan anaknya di sini. Oke. Sebenarnya prestasi itu adalah impian, ya. Setiap orang saya yakin memiliki impian. Bahkan orang tua yang memasukkan anak Al Furqon ke sekolah Al Furqon pasti punya satu impian. Apakah impian dia akan mendoakan orang tuanya? Apakah dia mengimpikan bahwa anaknya akan berprestasi di sekolah ini? Tapi yang pasti ketika langkah dia menuju ke Al Furqon pasti memiliki sebuah impian, karena itu adalah sebuah prestasi. Oleh karena itu, yakinlah setiap diri kita ini memiliki impian dan memiliki prestasi. Tinggal bagaimana cara kita mengoptimalkan kemampuan diri kita. Sama halnya ketika kita sebagai seorang guru harus bisa memahami beraneka ragam karakteristik gaya belajar siswa. Nggak bisa anak yang visual kita paksakan harus kinestetik. Nggak bisa anak yang audio harus kita paksakan dia harus duduk manis di dalam kelas. Karena itulah kita menggali potensi kemampuan masing-masing anak kita. Dan itu harus kita pahami kepada diri kita sendiri terlebih dahulu, bahwa kita memiliki kemampuan yang harus kita kenali. Makanya di dalam salah satu hadis, man arofa binafsihi faqad arofa rabbah. Siapa yang memahami dan mengenali karakteristik dirinya sendiri, maka sesungguhnya dia mengenali Allah. Kalau kita tidak kenal dengan diri kita sendiri, bagaimana kita mengenal Allah? Nah, oleh karena itu, pahamilah diri kita sendiri terlebih dahulu, galilah potensi di diri kita sendiri, kemudian potensi itu akan keluar dengan berjalannya waktu. Itu untuk prestasi. Kemudian kepada seluruh wali murid SD Al Furqon, alhamdulillah bahwa prestasi yang dimiliki oleh Al Furqon tidak serta-merta itu hanya karena kemampuan gurunya, tapi ada unsur yang terselipkan dari doa-doa orang tua. Ada support yang disampaikan oleh orang tua, sehingga Allah menganugerahkan Al Furqon dengan bertabur prestasi. Coba kalau orang tua tidak ikut mendoakan Al Furqon, tidak berdoa untuk Al Furqon, tidak mensupport Al Furqon, maka mungkin Allah tidak akan memberikan anugerah kepada Al Furqon. Mungkin seperti itu. Berarti juga memang peran serta dari orang tua juga atas keberhasilan Al Furqon. Mudah-mudahan sekolahnya berprestasi, siswa-siswa juga berprestasi. Itu yang kita harapkan. Amin. Closing terakhir dari Pak Pri untuk para guru. Para guru ya. Iya, gimana Pak Pri? Para guru kita motivasinya. Ya, untuk guru-guru sekiranya itu mendapat amanah apapun, ya, jadi terimalah dengan ikhlas, ya. Terimalah dengan ikhlas dalam pengertian ini, insya Allah ilmu itu akan datang. Dengan cara apa? Allah akan menuntun ilmu tersebut, akan menuntun ya. Jadi akan dibukakan jalan-jalan untuk mendukung amanah yang diamanahkan kepada guru-guru. Insya Allah itu aja keyakinan yang harus dipegang. Ya. Insya Allah, mudah-mudahan Pak Pri ya, kita juga sebelum pandemi banyak prestasi. Ketika pandemi tidak putus, ya banyak prestasi. Ada beberapa prestasi kita, lisensi kita mendapatkan nilai terbaik, sangat baik, band 5, dan juga Ustaz Zaki kemarin PJJ, break practice PJJ-nya dapat juga, dapat juara nasional, dan terakhir Ustaz Zaki Grand Design, ya. Grand Design Indonesia Karakter ya, di tahun 2045. Mudah-mudahan yang kita harapkan
Indonesia ya, khususnya Al-Furqon dapat terus berkembang menjadi pendidikan Islam yang memberikan kebaikan-kebaikan bagi umat, terutama bagi siswa-siswa kita. Dan kita harapkan juga di Indonesia ya, Al-Furqon bisa terus menjadi sekolah rujukan. Amin, amin, Target amin. kita Pak Pri, Ustaz Zaki, di Palembang kita menjadi rujukan, di Sumatera Selatan kita menjadi rujukan, dan insya Allah di nasional juga kita menjadi rujukan. Amin, amin, amin. Demikianlah ngobrol santai kita bareng dengan Ustadz Agus Pratmono, Kepala SIT Al-Furqon Palembang, dan Ustadz Zakiuddin, Kepala SDIT Al-Furqon Palembang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan. Pak Pri, sehat selalu Pak Pri ya. Amin, 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 amin. Ustadz Zaki sehat selalu ya. Mudah-mudahan lancar pendidikan kita. Mohon maaf atas segala kehilapan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Jangan lupa dukung terus YouTube kita dengan cara subscribe channel YouTube RSB Official kita ya, SDIT Al-Furqon Palembang, dan juga setiap videonya silakan di-share dan di-like. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.